Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai soal latihan yang sudah kalian kerjakan sebelumnya, yaitu mengenai bab 1 dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar untuk kelas 11 SMA atau MA sederajat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal atau latihan yang pertama. Nah, perhatikan gambar berikut. Hitunglah momen gaya yang dialami benda. Nah, ini soal mengenai momen gaya atau torsi. Nah, dari gambar, boleh kita tulis diketahuinya dulu. Nah, di sini ada F1 sama dengan 10 Newton, kemudian F2-nya 4 Newton, F3-nya 6 Newton. Nah, ini sebenarnya sembarang saja ya. Kalian mau menuliskan F1, F2, F3-nya yang mana? Karena di soal sendiri itu tidak ditentukan F1, F2, dan F3-nya. Kemudian, nah, L1 adalah 2 cm. Kenapa 2 cm? L itu adalah lengan gaya. Berarti jarak antara gaya terhadap titik porosnya. Nah, untuk L1 berarti jarak antara F1 terhadap porosnya. Jaraknya adalah 2 cm. Kemudian, untuk F2 itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena jarak antara gaya 2 terhadap poros itu tidak ada, karena F2 tepat berada di titik porosnya. Kemudian untuk L3 itu adalah 6 cm, berarti jarak antara F3 terhadap porosnya sebesar 6 cm atau 0,06 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah sigma tau atau momen gaya yang dialami benda. Nah, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan, maka terlebih dahulu yang harus kalian lakukan adalah menentukan arah perputaran bendanya. Nah, bagaimana cara menentukannya? Nah, kalian perhatikan sekarang gambar di sini. Kita anggap bahwa benda ini mudah sekali berputar apabila dikenai gaya. Sekarang kita fokus ke gaya yang pertama, atau yang 10 Newton. Nah, apabila benda kita tarik begini, ikuti arah gayanya, maka benda akan berputar seperti ini. Nah, ya kan? Nah, seperti ini. Karena arah putarannya seperti ini, maka nantinya akan searah dengan jarum jam. Karena searah dengan jarum jam sesuai dengan perjanjian yang kemarin, untuk yang searah jarum jam berarti bernilai negatif, sedangkan yang berlawanan jarum jam itu akan bernilai positif. Berarti untuk 10 Newton ini tandanya nanti akan negatif karena searah jarum jam. Nah, untuk F2 atau yang 4 Newton ini itu tidak usah kita tentukan arahnya karena dia tidak akan menyebabkan perputaran. Kenapa? Karena gayanya tepat berada di titik poros. Nah, kemudian untuk F3, nih misalnya kita tarik seperti ini. Nah, maka arah perputarannya akan terjadi seperti ini. Kita tarik seperti ini. Nah, begitu. Kalau kita lihat arah perputarannya, nah ini juga nantinya akan searah dengan jarum jam. Berarti untuk untuk 6 Newton, berarti dia juga akan bernilai negatif atau searah jarum jam. Nah, kemudian kita tulis dulu rumus dari sigma tau, yaitu adalah F1 kali L1 tambah F2 kali L2 ditambah F3 kali L3 dan seterusnya. Nah, ini tergantung dari banyaknya gaya yang terjadi pada benda. Semakin banyak gaya yang dialami benda, maka perhitungan di sini nanti semakin banyak. Kemudian, nah, kita masukkan arahnya tadi. F1 arahnya negatif, kemudian di sini 0, kemudian F3-nya juga negatif. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita masukkan nilainya. Nah, untuk F1 berarti negatif 10, L2 itu 0,02, kemudian F3 itu ada negatif 6, dan L3 adalah 0,06. Nah, negatif 10 kali 0,02 hasilnya adalah negatif 0,2. Kemudian positif ketemu negatif jadi negatif. 6 kali 0,06 adalah 0,36. Negatif 0,2 dikurang 0,36 hasilnya adalah negatif 0,56 Newton meter. Nah, berarti ingat
tanda positif atau negatif yang ada pada hasil perhitungan ini itu hanya menentukan arahnya saja. Kalau negatif berarti dia searah jarum jam, kalau positif berarti berlawanan jarum jam. Berarti boleh kita tuliskan seperti ini. Besar momen gayanya adalah 0,56 Nm searah jarum jam. Oke. Kita masuk kemudian ke soal yang kedua. Nah, kalau yang tadi kan soal yang pertama itu gayanya berupa ini lurus. Sedangkan untuk soal yang kedua dia membentuk sudut miring. Nah, perhatikan gambar berikut. Jika diketahui jarak F1 ke P adalah 4 meter dan jarak F2 ke P adalah 2 meter, tentukan momen gaya yang dialami benda tersebut jika diputar pada titik P. Nah, dari sini bisa kita tuliskan diketahuinya ada F1 10 Newton, kemudian ada F2-nya 20 Newton, kemudian ada sudutnya yaitu 30 derajat. Yang ditanyakan, kita tulis lagi L1 berarti jarak antara F1 menuju ke titik porosnya adalah 4 meter dan L2-nya adalah 2 meter. Berarti yang ditanyakan adalah sama ya, momen gaya atau sigma tau. Nah, sama terlebih dahulu juga harus kita tentukan arah perputarannya. Nah, perhatikan lagi gambarnya. Kalau kita tarik nih seperti ini. Nah, kita tarik, maka arahnya akan seperti ini. Karena arahnya seperti ini, berarti dia searah dengan jarum jam. Berarti bernilai negatif. Kemudian, untuk yang F2, kita tarik juga seperti ini. Nah, arahnya akan jadi seperti ini. Nah, ini kalau kita teruskan, juga akan searah dengan jarum jam. Maka F2 juga akan bernilai negatif karena searah jarum jam. Oke, kalau sudah ditentukan arah perputarannya, langsung saja kita tuliskan rumusnya. Sigma tau sama dengan F1 kali L1 ditambah F2 kali L2 dan seterusnya. Kita masukkan arah perputarannya tadi, berarti jadi negatif F1 L1 ditambah negatif F2 L2. Nah, ingat rumusnya itu selalu sin. Karena tadi membentuk sudut 30 derajat, maka tinggal kita masukkan sudutnya nanti 30 derajat. Nah, ini khusus untuk yang gayanya membentuk sudut miring. Seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan nilai F1, yaitu 10, L1 4, kemudian F2-nya 20, L2-nya adalah 2, dan derajatnya kita ganti jadi 30. Nah, negatif 10 kali 4 hasilnya adalah negatif 40 Newton meter. Kemudian sin 30 ada setengah, setengah kali 2 adalah 1, 1 kali 20 adalah 20. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Negatif 40 dikurang 20 hasilnya adalah negatif 60 Newton meter atau 60 Newton meter searah jarum jam. Nah, untuk soal ketiga dan juga soal keempat, boleh kalian pelajari sendiri ya. Caranya sama, seperti soal yang nomor 1 dan juga nomor 2. Oke, langsung saja kita masuk ke latihan kita. Masih latihan yang pertama. Namun dengan tema yang berbeda, yaitu mengenai hubungan hukum 2 Newton pada gerak menggelinding. Nah, perhatikan soalnya. Sebuah silinder bermasa 2 kg dan jari-jari 20 cm berada di atas lantai datar. Silinder tersebut ditarik dengan gaya F sama dengan 20 Newton melalui porosnya sehingga menggelinding. Tentukan percepatan silinder tersebut. Nah, dari sini kita tulis dulu diketahui ada massa M sama dengan 2 kg. Kemudian jari-jari berarti R sama dengan 20 cm. Jangan lupa rubah dulu ke dalam satuan SI. Kemudian ada F sebesar 20 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah A atau percepatannya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Nah, coba lihat. Di sini harus kita garis bawahi
Lihat, bendanya bergerak menggelinding. Nah, karena menggelinding, ingat, benda yang menggelinding itu mengalami dua gerak sekaligus, yaitu gerak rotasi atau gerak berputar terhadap porosnya dan juga gerak translasi atau bergerak lurus. Jadi dia sambil bergerak lurus sambil berputar, seperti itu. Nah, karena ada dua gerak tadi, maka harus kita analisis. Gerak yang pertama adalah gerak rotasinya dulu kita analisis, kemudian baru kita hubungkan dengan hukum 2 Newton karena dia bergerak lurus tadi. Nah, karena ada gerak rotasi, maka kita pakai rumus yang ini. Sigma tau sama dengan I dikali alfa, di mana tau ini adalah momen gaya, I ini adalah momen inersia, dan alfa adalah percepatan sudut, karena tadi bendanya bergerak berputar atau rotasi. Nah, pada saat benda berotasi atau berputar, maka gaya yang terjadi pada benda tersebut hanyalah gaya gesek, karena dia tadi kan berada di atas lantai lah. Hanya ada gaya gesek dan juga jari-jarinya. Kita ingat kembali, rumus tau itu adalah F dikali L, atau gaya dikali lengan gaya, di mana gaya yang terjadi pada saat bergerak rotasi itu adalah gaya geseknya, sedangkan lengan gayanya adalah jari-jarinya. Berarti boleh kita tuliskan seperti ini. Taunya kita ganti jadi F dikali R, kemudian I-nya tadi kan adalah momen inersia. Nah, untuk momen inersia, harus kalian perhatikan dulu bentuk bendanya apa. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa bentuk bendanya itu berbentuk silinder. Nah, untuk benda yang berbentuk silinder, momen inersianya adalah 1/2 ml kuadrat. Kemudian, untuk percepatan sudut, itu kita rubah dengan A per R. Nah, di sini kan ada sama-sama R ya, boleh kita coret R-nya. Di sini dengan di sini, sisa 1. Kemudian sisa satunya kita coret lagi dengan yang di sini. Habis R-nya, berarti yang tersisa adalah F sama dengan 1/2 M dikali A. Nah, kemudian kita masuk ke hukum 2 Newton untuk menganalisis gerak translasi atau gerak lurusnya. Sigma F sama dengan M dikali A. Nah, berarti di sini semua gaya yang terjadi pada benda, nah, gaya yang terjadi itu adalah gaya tariknya tadi, yang di sini, dan juga gaya geseknya. Kita masukkan, nah, F dikurang F sama dengan M kali A. Kenapa di sini negatif? Karena arah gaya gesek itu selalu melawan dengan arah gaya tarik bendanya. Kemudian F yang di sini kita ganti jadi F yang di sini. Jadi seperti ini. Nah, kemudian kita kumpulkan yang sama-sama memiliki MA. Berarti ini pindah ruas ke sebelah sana menjadi seperti ini. Nah, kemudian karena sama-sama koefisiennya MA, berarti langsung boleh kita tambahkan. Berarti 1 ditambah setengah, hasilnya adalah 3/2. Berarti F sama dengan 3/2 MA. Nah, kemudian untuk mencari A-nya, berarti tinggal kita balik. Berarti jadi 2 kali F sama dibagi 3M. 3 kita masukkan, nilai F dan juga nilai M-nya. Berarti jadi 2 kali 20 hasilnya adalah 40. 3 kali 2 adalah 6. 40 bagi 6 adalah 6,7 meter per sekon kuadrat. Nah, ini adalah hasilnya. Oke, kita lanjut kemudian untuk latihan yang kedua. Nah, ini mengenai tentang momen inersia. Nah, perhatikan soalnya, sebuah silinder pejal memiliki jari-jari 8 cm dan massa 2 kg, sedangkan bola pejal berjari-jari 5 cm dan massa 4 kg. Jika kedua benda tersebut berotasi dengan poros melalui pusatnya, tentukan perbandingan momen inersia bola dan silinder. Nah, terus dulu diketahui ya, dari soal diketahui
jari-jari silinder itu adalah 8 cm. Kemudian jari-jari bola pejal itu adalah 5 cm. Jangan lupa rubah dulu ke dalam satuan SI. Kemudian ada massa silinder 2 kg dan massa bola adalah 4 kg. Yang ditanyakan adalah momen inersia silinder berbanding momen inersia bola. Nah, lihat. Dalam matematika, banding itu boleh kita tulis sebagai per. Berarti jadi seperti ini. I silinder per I bola sama dengan, nah langsung kita masukkan. Nilai I untuk silinder kan adalah setengah mr kuadrat. Nah, kemudian untuk I bola pejal itu adalah 2/5 mr kuadrat. Nah, ini mr-nya tidak bisa langsung kita coret. Kenapa? Karena nilai m dan juga r-nya itu berbeda. Kemudian, nah kita ganti nilai m dan nilai r-nya sesuai dengan yang diketahui tadi. Berarti jadi seperti ini. Nah, kita lakukan perhitungan. 0,08 kuadrat itu sama dengan 0,0064, kemudian 0,05 kuadrat, hasilnya adalah 0,0025. Kemudian, ini habis ya, berarti sisa 0,0064, kemudian yang di bawah kalau kita hitung, di sini coret, berarti hasilnya adalah 0,0005, kalikan ini dengan ini hasilnya adalah 0,004. Nah, di sini boleh kita bagi sama-sama berapa gitu. Kita perkecil, hasilnya adalah 8/5. Maka, perbandingannya untuk I silinder banding I bola, hasilnya adalah 8/5. Oke, lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke momentum sudut. Sebuah partikel bermassa 3 kg bergerak dengan kelajuan konstan 4 meter per sekon dengan lintasan berupa lingkaran berjari-jari 5 meter. Berapakah momentum sudutnya terhadap pusat lingkaran? Kita tuliskan dulu diketahuinya. Ada M sama dengan 3 kg, kemudian ada V sama dengan 4 meter per sekon, kemudian ada R sebesar 5 meter. Nah, yang ditanyakan adalah momentum sudut. Sudut berarti L besar lambangnya. Nah, langsung saja kita masukkan. Rumus L adalah I dikali omega. Di mana I ini nanti tergantung bentuk bendanya. Nah, sedangkan benda yang di sini itu berbentuk partikel. Berarti nilai I-nya itu sama dengan M dikali R kuadrat. Omega ini adalah momentum sudut. Itu sama dengan omega ini adalah kecepatan sudut, itu sama dengan V dibagi R. Nah, R yang di sini boleh kita coret, berarti R-nya sisa 1 yang di sini kan, berarti rumusnya jadi seperti ini, MRV. Langsung saja kita masukkan nilainya, kemudian hasilnya adalah 60 kg meter kuadrat per sekon. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk hukum kekekalan momentum. Nah, perhatikan soalnya, seorang anak laki-laki berdiri di atas papan yang dapat berputar bebas. Saat kedua lengannya terentang, kecepatan sudutnya 0,25 putaran per detik, tetapi saat kedua lengannya tertekuk, kecepatannya menjadi 0,8 putaran per detik. Maka perbandingan momen inersia anak waktu kedua tangan terentang dengan sesudah menekuk adalah, nah ini terdapat dua kejadian. Kita anggap sekarang untuk lengan yang terentang itu kejadian yang pertama, sedangkan yang tertekuk itu adalah kejadian yang kedua. Sehingga bisa kita tuliskan diketahuinya omega 1, kecepatan sudut pada saat kejadian yang pertama itu adalah 0,25 putaran per detik. Kemudian untuk omega 2 itu adalah 0,8 putaran per detik. Kemudian ditanyakan adalah momen inersianya ya, perbandingannya. Berarti I1 banding I2. Nah, lihat, karena objek bendanya itu sama, yaitu anak laki-laki tadi, maka kita pakai hukum kekekalan momentum sudut, yaitu L1 banding L2. L1 itu akan sama dengan L2. Kita masukkan L tadi kan rumusnya adalah I dikali omega, berarti bisa kita tuliskan seperti ini. I1 kali omega 1 sama dengan I2 kali omega 2. Nah, kita kemudian kumpulkan yang sama-sama I, berarti jadi I1 per I2 sama dengan omega 2 per omega 1. Nah, kalau ada yang bingung kenapa seperti ini hasilnya akan sama dengan yang di atas. Kalau kita kali siang seperti ini,
Lihat, I1 kali omega 1, kembali lagi ke sini. I2 kali omega 2, kembali lagi jadi seperti ini. Berarti rumusnya benar. Kemudian langsung saja kita masukkan omega 2 dan omega 1-nya. Berarti jadi 0,8 per 0,25. Maka ini sama-sama kita perkecil. Maka hasilnya adalah 16 per 5. Berarti perbandingannya adalah 16 banding 5. Oke, nah sekarang kita masuk ke latihan kita yang ketiga, yang terakhir kemarin. Nah, yang pertama ini mengenai energi kinetik rotasi. Nah, perhatikan soalnya, sebuah roda berbentuk cincin memiliki massa 2 kg. Roda tersebut berjari-jari 20 cm dan berputar dengan kecepatan 60 rpm. Hitunglah energi kinetik rotasi dari roda tersebut. Nah, dari sini kita tulis dulu diketahui, berarti ada M sama dengan 2 kg, kemudian jari-jari, berarti R sama dengan 20 cm. Nah, ini kita rubah dulu ke dalam satuan SI atau meter. Nah, kemudian ada kecepatan, karena satuannya RPM, berarti itu adalah kecepatan sudutnya. Omega sama dengan 60 rpm. Kalau ada yang bingung apa itu rpm, rpm itu adalah radial per menit. Nah, dalam satuan SI untuk kecepatan sudut itu adalah radial per second atau per detik. Nah, berarti ini harus kita rubah dulu menitnya ke dalam detik. Berarti 60 dibagi 60 hasilnya adalah 1. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetik rotasi atau eka rotasi. Nah, rumusnya adalah 1/2 I dikali omega kuadrat, di mana I di sini adalah momen inersia, sedangkan omega di sini adalah kecepatan sudut. I di sini itu tergantung dari bentuk bendanya. Lihat, kalau kita perhatikan soalnya, bentuk bendanya adalah berbentuk cincin. Nah, untuk benda yang berbentuk cincin kan bolong nih di tengahnya, berarti dia termasuk silinder tipis berongga. Berarti kita ganti I-nya itu dengan I dari silinder tipis berongga. Maka harus jadi seperti ini. 1/2 mr kuadrat dikali omega kuadrat. Nah, kemudian langsung saja kita masukkan nilainya. Setengah dikali 2, kemudian dikali 2 pangkat 2, dikali 1 pangkat 2. Hasilnya adalah 4 kali 10 pangkat negatif 2 Joule. Nah, kemudian kita lanjut ke soal kita yang kedua. Ini mengenai kesetimbangan benda tegar. Nah, ini soalnya agak panjang ya jawabannya. Nah, perhatikan gambar di samping. Diketahui berat benda sama dengan W, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, sin alfa 1 sama dengan 5/13, dan sin alfa 2 adalah 4/5. Nilai T2 dikurang T1 adalah, nah, dari penyelesaian kita tulis dulu diketahui. Nah, diketahuinya ada ini. Kemudian, yang ditanyakan adalah T2 kurang T1. Nah, ingat, untuk menyelesaikan penyelesaian soal kesetimbangan benda tegar, ini kita flashback ke materi pembelajaran waktu kelas 10 tentang analisis vektor. Nah, perhatikan gambarnya, ini kalau kita analisis pakai vektor, maka bentuknya akan jadi seperti ini. Kalau kita gambarkan jadi seperti ini. Nah, nih, perhatikan ada T1, T2, dan juga W. T1 dan juga T2 kan dia miring nih, membentuk sudut. Nah, maka harus kita proyeksikan dulu terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Sama, begitu juga T2 terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kalau W tidak, karena dia lurus. Jadi dia sudah berada di sumbu Y. Nah, kemudian, nih, kita tarik garis seperti ini. Untuk T1 dulu, kita tarik garis seperti ini. Kemudian, kita hubungkan perpotongannya. Nah, di sini kita dapatkan T1X atau T1 pada sumbu X. Kemudian kita tarik lagi seperti ini. Nah, kemudian dapat di sini T1Y atau T1 pada sumbu Y. Begitu juga untuk T2. T2X, tarik dulu seperti ini. Maka diperolehlah T2 pada sumbu X. Dan kalau kita
tarik lagi seperti ini, maka diperoleh T2 pada sumbu Y. Nah, kemudian kita masuk ke syarat kesetimbangan benda tegar. Benda itu akan setimbang apabila dia memenuhi 3 syarat. Yang pertama adalah sigma fx-nya sama dengan 0, atau jumlah semua gaya pada sumbu x-nya sama dengan 0. Kemudian sigma fy sama dengan 0, atau jumlah gaya pada sumbu y itu sama dengan 0. Dan sigma tau itu sama dengan 0, atau jumlah momen gayanya itu sama dengan 0. Nah, sekarang kita masuk ke syarat yang pertama, yaitu sigma fx sama dengan 0. Nah, berarti dari sini, perhatikan lagi gambarnya. Nah, kita kumpulkan semua gaya yang terjadi pada sumbu x. Lihat, yang terjadi pada sumbu x yang mendatar ini, berarti ada T1x dan juga T2x. Bedanya hanya di arahnya. Ingat, kalau yang arahnya ke kiri berarti negatif, yang arahnya ke kanan berarti positif. Nah, dari sini boleh kita tuliskan negatif T1x ditambah T2x. Nah, ini kita pindahkan ruasnya dulu supaya tidak ada yang negatif, maka jadi T1x sama dengan T2x. Nah, kemudian perhatikan lagi. Nah, di sini kan ada sudut. Ingat kemarin, semua yang berada di depan sudut, ini kan depan sudut nih, berarti dia adalah sin. Sin berarti miliknya T1Y dan juga T2Y karena mereka sama-sama berada di depan sudut. Sedangkan yang berada di sumbu X, nih yang mendatar, berarti dia adalah cos. Berarti untuk T1X boleh kita tuliskan seperti ini. Menjadi T1 cos alpha 1 sama dengan T2 cos alpha 2. Dari sini boleh kita tuliskan lagi T1 sama dengan T2 cos alpha 2 per cos alpha 1. Nah, ini kita simpan dulu ya, sebagai persamaan 1. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, tadi kan ada cos alpha 1 dan juga cos alpha 2. Di soal itu diketahui hanya sin alpha 1 dan juga sin alpha 2. Maka terlebih dahulu kalian harus cari nilai cos alpha 1 dan nilai cos alpha 2. Bagaimana caranya? Ingat, pakai segitiga yang ini. Nah, ingat lagi rumus umum dari sin, cos, dan tan adalah ini. Sin alpha, sin demi berarti depan bagi miring, cos sami, samping bagi miring, dan tan desa atau depan bagi samping. Nah, kemudian kita coba dulu hitung untuk yang alpha 1. Alpha 1 kan tadi diketahui adalah sin alpha 1 sama dengan 5 per 13. Nah, sekarang coba perhatikan. Sin tadi kan rumusnya di sini adalah depan bagi miring. Berarti depannya itu adalah 5 untuk alpha 1, sedangkan miringnya adalah 13. Untuk mencari cos, kita perlu nilai sampingnya. Sedangkan di sini tidak ada nilai sampingnya, maka kita cari dulu dengan menggunakan rumus Pythagoras. Nah, samping itu sama dengan akar miring kuadrat dikurangi dengan depan kuadrat. Tinggal kita masukkan. Miringnya tadi 13, depannya adalah 5. 13 kuadrat itu adalah 169, 5 kuadrat itu adalah 25. Berarti nilainya jadi akar 144 sama dengan 12. Kemudian kita tuliskan, berarti untuk nilai cos alpha 1 kan adalah samping bagi miring. Berarti sampingnya 12 dan miringnya 13. Jadi 12 per 13. Begitu juga untuk alpha 2. Kita cari dulu nilai sampingnya. Nah, diperoleh nilai sampingnya adalah 3. Kemudian, untuk cos alpha 2, berarti nilainya adalah 3 per 5. Nah, kemudian kita masukkan nilai cosnya tadi ke dalam persamaan 1 yang sudah kita peroleh sebelumnya. Kita tulis dulu persamaannya. T1 sama dengan T2 cos alpha 2 per cos alpha 1. Ini menjadi T2, ganti cos alpha 2-nya jadi 3 per 5, cos alpha 1-nya jadi 12 per 13. Nah, ini ingat, yang paling bawah kalikan dengan yang paling atas. 13 kali 3, 39, berarti per 12 kali 5, 60. T2. Ini sama-sama kita bagi 3, hasilnya adalah 13 per 20 T2. Sudah kita peroleh nilai T1-nya seperti ini. Kemudian kita masuk ke
syarat yang kedua, yaitu sigma Fy sama dengan 0. Perhatikan lagi, berarti kita jumlahkan semua gaya yang terdapat pada sumbu Y. Ada T1Y, T2Y, dan W. Ingat, yang di atas itu bernilai positif, yang ke bawah bernilai negatif. Berarti kita tuliskan seperti ini. T1Y ditambah T2Y dikurang W. Nah, W-nya kita pindahkan ruas ke sebelah. Kemudian, karena tadi si T1Y dan T2Y itu sama-sama berada di depan sudut, berarti dia punya sin. Berarti kita ganti sini jadi sin. Kemudian, nah lihat nih kan ada nih T1. T1 tadi kan sudah kita peroleh nilainya. Nah, sekarang kita substitusikan nilai T1-nya ke dalam sini. Berarti jadi seperti ini. 13 per 20 T2, 5 per 13 ditambah T2, 4 per 5 sama dengan W. Nah, 13 per, sama-sama ada 13, boleh kita coret. Berarti sisa 5 per 20. Kemudian kita perkecil jadi 1 per 4 T2 ditambah 4 per 5 T2 sama dengan W. Nah, karena sama-sama koefisiennya T2, boleh kita jumlahkan koefisien. Ini variabel yang di depan. Maka, samakan dulu penyebutnya. Jadi, 21 per 20 T2 sama dengan W. Sedangkan untuk T2 nilainya adalah 20 per 21 W. Nah, ini kita simpan dulu. Sekarang kita mau cari nilai T1-nya, karena kan tadi sudah dapat T2. Nilai T1, tadi kan dari rumus ini, kita dapat T1 itu sama dengan 13 per 20 T2. Kita ganti, T2-nya jadi yang ini. Berarti seperti ini. Nah, sama-sama 20, boleh kita coret. Berarti sisa 13 per 21 W. Nah, sekarang kita masuk ke yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan adalah T2 dikurang T1. Masukkan T2-nya adalah yang ini, T1-nya yang ini. Sama-sama penyebutnya 21, berarti yang di atas boleh langsung kita kurangkan. 20 kurang 13 adalah 7 per 21 W. Nah, ini kita perkecil sama-sama bagi 7, berarti jadi 1 per 3 W. Itu sama dengan W per 3, maka hasilnya adalah W per 3. Oke, kita lanjut kemudian untuk soal yang terakhir mengenai titik berat. Nah, sebuah karton homogen berbentuk L ditempatkan pada sistem koordinat seperti gambar berikut. Tentukan titik berat karton tersebut. Nah, perhatikan gambarnya di sini ada dua buah benda 1 dan benda 2. Nah, mereka kan memiliki titik beratnya masing-masing ya. Yang kita tentukan adalah berapakah titik berat gabungan antara kedua benda tersebut. Nah, caranya adalah, sekarang kalian perhatikan benda yang pertama dulu. Nah, perhatikan, di sini bendanya kan berbentuk persegi panjang. Rumus persegi panjang, luasnya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 40, sedangkan lebarnya adalah 20. 40 kali 20 adalah 800 cm². Nah, kemudian untuk mencari nilai X1, X kan di sini ya. Kemudian kita bagi 2 di sini. Kemudian kita lipat. Apabila pada saat kita lipat, dia memenuhi seluruh ruangnya. Atau bisa kita bagi, maksudnya bisa kita lipat jadi 2. Kalau bisa kita lipat jadi 2, berarti rumus untuk X1-nya itu harus dibagi 2 dari nilai X-nya. Nih, berarti jadi 40 per 2 itu sama dengan 20 cm. Untuk Y2-nya juga begitu. Kalau kita bagi di sini, kemudian kita lipat, kalau memenuhi semua ruang, berarti nilai Y-nya harus kita bagi 2. Maka Y1-nya adalah 20 per 2 sama dengan 10 cm. Kemudian untuk benda 2, nah perhatikan lagi, benda 2 itu juga berbentuk persegi panjang. Berarti rumus luasnya untuk benda yang kedua adalah panjang kali lebar juga. Nah, panjangnya adalah 40 ke 60 itu adalah 20, sedangkan lebarnya adalah 40. 20 kali 40 adalah 800. Kemudian untuk X2-nya, sama ya. Jadi untuk bagian X-nya, pada saat kita lipat, kemudian kalau terpenuhi semua berarti boleh kita bagi 2 nilai X-nya. X-nya di sini tadi kan ada 20 ya. 20 bagi 2 adalah 10.
Kenapa di sini ditambahkan 40? Perhatikan benda 2. Lihat, benda 2 terhadap sumbu Y itu ada jarak. Nih, lihat jaraknya. Maka harus kita tambahkan dengan jarak tersebut. Jaraknya adalah 40 cm. Berarti kita tambahkan 40 ditambah 20 per 2, hasilnya adalah 50 cm. Sedangkan untuk Y2, kita bagi 2 yang di sini tadi, kita lipat terpenuhi semua, berarti nilai Y-nya kita bagi 2, sama dengan 20 cm. Kenapa tidak ditambahkan dengan jarak? Karena jaraknya 0. Coba perhatikan. Nah, di sini dia langsung berhimpit terhadap sumbunya, sehingga tidak ada jaraknya. Oke. Sekarang kita tentukan dulu untuk titik X gabungan benda tersebut. X0, rumusnya adalah X0 sama dengan sigma AN dikali XN per AN. Maka jadi seperti ini rumusnya. A1 kali X1 ditambah A2 kali X2 per A1 ditambah A2. Nah, kemudian kita ganti. A1-nya jadi 800, X1-nya adalah 20, A2-nya adalah 800, X2-nya adalah 50, per 800 tambah 800. 800 kali 20 hasilnya adalah 16.000, sedangkan 800 kali 50 adalah 40.000, per 800 tambah 800 adalah 1.600. Hasilnya adalah 56.000 dibagi 1.600, hasilnya 35. Sudah dapat titik X-nya, sekarang titik Y-nya. Rumusnya hampir sama, bedanya hanya di sini. Lihat, di sini kan X, karena yang dicari X. Sedangkan di sini Y, karena yang dicari adalah Y. Maka rumusnya jadi A1Y1 ditambah A2Y2 per A1 ditambah A2. Maka rumusnya jadi, kita masukkan nilainya tadi. Berarti 800 kali 10 ditambah 800 kali 20 per 800 tambah 800. Hasilnya jadi 8.000 ditambah 16.000 per 1.600. Nah, maka hasilnya jadi 24.000 per 1.600. Maka Y-nya adalah 15. Nah, dari sini maka kita peroleh titik berat karton adalah 35,15. Oke, nah sekian saja pembahasan kita untuk soal latihan yang telah kita kerjakan sebelumnya. Nah, apabila masih ada yang kalian bingungkan atau masih ada yang kurang kalian pahami, silahkan ditanyakan di grupnya masing-masing ya untuk kelas fisika. Nah, salah dan hilaf Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.